Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Beri Banatilaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, akibat kompor gas meledak, 4 rumah di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. 1 orang penghuni rumah tewas karena terjebak di dalam rumah. Kepulan asap membumbung tinggi saat kebakaran di Pakulonan, Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran yang menghanguskan 4 rumah petak ini diakibatkan kompor gas meledak dari salah satu rumah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. 1 orang penghuni rumah berusia 41 tahun tewas karena terjebak di dalam rumah. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ya, kebakar anaknya main kompor, jadi ditinggal Pak. Penghuninya punya penyakit stroke, jadi ditinggal. Umur Ibu Yuyun umur 41 tahun kurang lebih. Korban jiwa? Ada Pak. Ibu Yuyun umur 41 tahun. Kebakar 4 kontrakan, kurang lebih 200 jutaan Pak kerugian. Sementara itu suami korban yang melihat jasad istrinya sudah tidak bernyawa tak kuasa menahan kesedihan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, belasan lapak pedagang di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran sempat membuat panik warga. Api dengan cepat membakar 15 bangunan lapak semi permanen di sepanjang Jalan Raya Kutabumi Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudah membesar dan cepat merambat ke belasan lapak pedagang lainnya. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas sempat panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari lapak pencucian mobil yang diduga mengalami korsleting listrik. Awalnya di dalam itu api udah gede aja, saya nggak tahu di mana dasarnya, pokoknya api udah gede aja di dalam. Terus saya keluar, orang masih sepi, belum ada orang, saya aja tolong, saya aja gitu. Lama-kelamaan orang datang, nyiram, api udah tinggi aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak tahu. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Kendala kita dari sumber air ya, sumber airnya agak jauh dari TKP. Ya untuk unit damkar ya, 3 unit damkar jumlah dari kabupaten, jumlah dari Kota Madia 2 unit damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan serbuk kayu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Belum diketahui jelas penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran di pabrik pengolahan serbuk kayu di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Warga di sekitar lokasi bergotong royong memadamkan kobaran api yang membesar karena lokasinya berdekatan dengan rumah penduduk. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya serbuk gergaji kayu membuat api terus berkobar. Saat kebakaran, sejumlah buruh sedang bekerja. Sumber api muncul dari mesin bagian belakang dan merembet ke tempat lainnya. Beruntung buruh selamat dalam kebakaran ini. Ya, ceritanya saya kan ngepres, terus madai disak, Terus tak tahunya di belakang. api gitu? Iya. Langsung membesar? Langsung membesar. Lalu saya datang ke tempat kejadian, tapi saya tanya yang HRD-nya pabrik, itu juga nggak tahu asal mulanya api dari mana, katanya dari belakang aja. Termasuk yang kerja di sini saya tanya juga nggak tahu awal api dari mana.
Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian usai 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Pasuruan diterjunkan ke lokasi. Aparat polisi masih menggali informasi untuk mengetahui sebab kebakaran. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa siswa taman kanak-kanak terjun ke jurang sedalam 10 meter. Kecelakaan terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Petugas bersama warga mengevakuasi 6 siswa taman kanak-kanak, 1 balita dan 1 orang tua siswa yang mobilnya terjun ke jurang di Jalan Poros Warangga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Menurut seorang saksi, Asrullah, kecelakaan bermula saat minibus pengangkut rombongan siswa Taman Kanak-Kanak Ibnu Abbas yang akan menyalip kendaraan di depannya. Namun, karena diduga pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraan, mobil masuk ke jurang sedalam 10 meter. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Muna, Ibtu Yusran Yoyo mengatakan, rombongan siswa Taman Kanak-Kanak ini rencananya akan menuju ke rumah tenun yang berada di Desa Masalili, Kecamatan Lohia. Namun, belum sampai di tujuan, minibus alami kecelakaan. Mobil Kijang Innova tersebut membawa anak-anak sekolah yang rencananya informasi dari saksi bahwa katanya anak sekolah ini akan menuju ke Desa Masalili. Akan tetapi ketika memasuki hutan Warangga, mereka terjadi kecelakaan lalu lintas, dan saat ini informasi yang kami dapat di TKP bahwa sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Para penumpang kendaraan ini pun dipulangkan ke rumahnya. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki Satlantas Polres Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap sindikat penjualan bayi di media sosial. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, 3 orang tersangka penjualan bayi di media sosial adalah ES, MF, dan AL. ES dan MF merupakan orang tua bayi, sementara AL berperan sebagai perantara. ES dan MF menjual bayinya karena hasil hubungan di luar nikah. Pengungkapan berawal dari laporan warga Malang yang curiga adanya praktik jual beli bayi di media sosial. Polisi menyita barang bukti pakaian bayi, buku kesehatan ibu dan anak, handphone, serta uang tunai. Kembali di iNews Pagi bersama saya Bremana Atena dan juga rekan saya Yasmina Tandia. Pemirsa, kebakaran melanda Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari ledakan pendingin udara di bangunan non-permanen pekerja yang terletak di belakang gedung. Museum Nasional atau yang dikenal dengan Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Ledakan yang cukup besar terjadi pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat di bangunan non-permanen pekerja di belakang gedung A. Diduga ledakan terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pendingin udara. Api pun membesar dan membakar 4 ruangan di gedung A yang berisi barang-barang bersejarah berupa patung dan batu. Atap dan tembok bagian belakang bangunan pun ambruk. 14 mobil damkar dan 56 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran mulai padam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi mengerahkan 80 personil untuk menjaga lokasi pasca kebakaran. Pertama kali yang terbakar adalah bedeng untuk para pekerja proyek tersebut. Kemudian bedeng itu terbakar sangat cepat, akhirnya merambat ke gedung A. Yang mana di gedung itu adalah penyimpanan barang-barang untuk penyimpanan pameran. Kita saat ini sedang pendinginan, memastikan bahwa di lapangan itu tidak terjadi lagi adanya api yang timbul. Jadi memastikan api sudah tuntas semua. Kita telah menyiapkan personil, 1 SSK personil kita siapkan, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Mengingat memang ya kita ketahui bahwa
di gedung A sendiri banyak tersimpan barang-barang berharga ya, bernilai sejarah cukup tinggi. Nah, ini tentu menghindari hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya kita akan melakukan penutupan sementara sampai dengan nanti dinyatakan oleh pengelola sendiri bahwa itu sudah bisa dinyatakan terbuka kembali. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Museum ditutup sementara untuk memudahkan penyelidikan dan menjaga barang-barang bersejarah di dalamnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mendatangi lokasi kebakaran di Museum Nasional Jakarta. Nadiem Makarim menyatakan tim gabungan akan memprioritaskan penyelamatan serta mencatat artefak yang terdampak kebakaran. Jadi mungkin pertama prioritas utama kita sekarang adalah sebenarnya menyelamatkan sebanyak mungkin artefak-artefak dan benda-benda bersejarah yang ada di dalam ruangan-ruangan yang terdampak oleh kebakaran itu. Itu adalah prioritas utama kami. Jadinya kami telah berkoordinasi, jadi kami membuat tim gabungan ya antara tim museum dan pakar-pakar museum yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga aparat pemadam kebakaran untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut bisa kita catat apa kerusakannya dan juga bisa kita amankan bagi yang masih bisa diamankan gitu. Satu hal yang sangat penting adalah saat ini prioritas utama adalah keamanan struktural daripada gedung-gedung ruangan itu. Jadi saat ini belum bisa masuk kita ke dalamnya untuk melakukan inventarisasi ya dari barang-barang tersebut karena belum dari aparat pemadam kebakaran belum sebut aman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Museum Nasional, kita bergabung dengan rekan Putu Bagus di sana. Ya, selamat pagi Putu. Bagaimanakah kondisi di sana saat ini? Apakah masih ada titik api yang menyala? Ya baik, selamat pagi ya Yasmin, Bre, dan juga pemirsa. Saat ini, pagi ini saya tengah berada tepatnya di depan gedung Museum Nasional atau Museum Gajah Jakarta Pusat, di mana memang museum ini mengalami kebakaran sekiranya pada kemarin malam, yakni Sabtu 16 September 2023 pada pukul 8 malam. Dan memang kebakaran terjadi cukup hebat, di mana memang para pemadam kebakaran ini sudah menurunkan semalam yakni 7 unit kendaraan damkar dan ada 21 personel dari damkar yang berusaha untuk memadamkan api. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa api berhasil padam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat sekiranya 2 jam setelah. Dan untuk informasi pagi ini bisa kami gambarkan sedikit bahwa pagi ini kami tepatnya berada di depan gerbang dari Museum Nasional dan di dalam ini masih steril area sehingga para awak media yang meliput masih harus menunggu di luar untuk memantau informasi tambahan yang terjadi di lapangan. Seperti yang bisa terlihat memang pagar ini tertutup rapat, Bre, Yasmin, dan juga pemirsa. Kami masih terus memantau hilal yang terjadi, namun informasinya memang api sudah padam seperti yang tadi saya sudah sampaikan dan proses pendinginan juga sudah berlangsung. Tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa pihak, salah satunya ada Kemendikbudristek yakni Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa memang prioritas utama dari antisipasi kebakaran ini yakni mengamankan artefak-artefak atau barang-barang berharga. Seperti yang diketahui memang bagian gedung yang terbakar yakni gedung A ini berisi ruangan yang di dalamnya berisi artefak atau barang-barang berharga. Kami bisa ceritakan sedikit, memang kronologis kebakaran ini terjadi cukup cepat dengan kondisi yang sangat kilat begitu, di mana memang di dalam Museum Nasional ini terbagi menjadi 3 gedung. Ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Dan diperkirakan titik api ini terjadi mencuat atau melaksanakannya atau terjadi kebakaran yakni di titik A. Maka dari itu api ini langsung melebar begitu sehingga langsung diantisipasi dan dari pihak-pihak terkait dan pihak yang berada di lapangan ini langsung sigap untuk mengantisipasi. Kami mendapatkan informasi bahwa security setempat atau warga setempat langsung menelpon ke pemadam kebakaran ini untuk berusaha untuk mengantisipasi agar api tidak menjalar ke gedung-gedung yang lainnya begitu. Maka dari itu memang api ini
terbesar di gedung A, dan di dalam gedung A berisi barang-barang yang berharga seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Sementara itu di dalam gedung A ini terdapat 4 ruang penyimpanan yang sangat bersejarah, namun untuk secara pasti belum diketahui informasi secara resmi apa penyebab utamanya. Namun bisa dipastikan atau diduga karena konsleting dari bagian-bagian atau hal yang diduga ini bisa menjadikan kebakaran semakin besar. Dan memang kami juga menyampaikan informasi bahwa atap dan bangunan di bagian belakang ini ambruk karena kobaran si jago merah, sehingga memang hal ini langsung diantisipasi secara cepat agar kebakaran tidak terjadi begitu meluas. Dan pantauan kami di lapangan memang sekiranya pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, para pedamkar ini sudah meninggalkan lokasi karena memang titik api ini sudah mengecil. Dan untuk antisipasi berikutnya, yakni tim dari Lab 4 Polri ini akan meninjau sekiranya untuk melakukan investigasi pada pagi nanti sekiranya pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Namun ini masih belum bisa dipastikan mengapa investigasi ini dilakukan pada pagi ini, kenapa tidak tadi malam, karena memang hal ini dipastikan agar hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi begitu, karena memang runtuhnya bangunan-bangunan yang berada di dalam dikhawatirkan akan bisa menjadikan hal atau tim yang masuk ke dalam ini membahayakan begitu, karena mengantisipasi banyaknya reruntuhan yang bisa menimpa mereka, sehingga kondisi di sekitar di steril area terlebih dahulu sehingga mereka bisa masuk ke dalam secara perlahan. Dan memang pagi nanti akan diinvestigasi atau ditinjau lebih lanjut. Sekian Bre, kami kembalikan kepada Anda Bre dan Yasmin. Baik, terima kasih banyak laporannya Putu Bagus melaporkan langsung dari Museum Nasional Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Putu. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menekankan para kader agar memahami arti keperindoan guna memaksimalkan perolehan suara pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut digaungkan HT saat rapat konsolidasi dengan pengurus, kader dan bacalek Partai Perindo seprovinsi Bangka Belitung. Jelang pertempuran politik tahun 2024, Partai Perindo terus melakukan pemantapan, salah satunya melalui konsolidasi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Konsolidasi diikuti pengurus, kader, dan bacalek seprovinsi Bangka Belitung. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir untuk membakar semangat para kader agar memahami arti kebangsaan dan persatuan Indonesia untuk mampu membidik perolehan suara yang maksimal. Lakukan sosialisasi, konsolidasi utamanya di seluruh tanah air, 38 provinsi. Sekarang sedang berjalan, sudah lebih dari separuh, supaya mereka memahami yang pertama kebangsaan, dua keperindoan, dan strategi pemenangan. Bagaimana bisa memperoleh kursi yang maksimal, target kita 2 digit, ya baik itu DPR RI, provinsi maupun kabupaten dan kota. Partai Perindo Bangka Belitung sendiri menargetkan 1 kursi di DPR RI, 5 kursi DPRD provinsi, dan 20 kursi di kabupaten kota. Mendapat pengarahan dari ketum, bagaimana supaya caleg ini turun ke masyarakat, bagaimana meraih hati masyarakat. Karena masyarakat sekarang pada umumnya sudah sangat pintar, dan mereka butuh suatu program yang menurut mereka layak untuk diperjuangkan bagi mereka. Partai Perindo yang mendukung Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo akan terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah demi terciptanya kesamaan persepsi dan solidaritas untuk memenangi pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pedagang di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berbahagia setelah mendapat gerobak dan modal usaha yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Bantuan gerobak dan modal usaha ini merupakan wujud nyata kepedulian Partai Perindo terhadap pedagang kecil dan UMKM. Dalam lawatan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyerahkan bantuan gerobak kepada 2 pelaku UMKM. Gerobak Partai Perindo diberikan kepada pedagang es cendol dan mie selada khas Bangka di kota Pangkal Pinang.
Bantuan gerobak ini menjadi bukti konkret Partai Perindo yang berpihak kepada UMKM, khususnya dalam mensejahterakan masyarakat. Gerobak itu merupakan simbolisasi dari perjuangan Partai Perindo. Partai Perindo itu kan persatuan Indonesia. Yang kita perjuangkan itu kesejahteraan terlebih dahulu. Karena kalau kesejahteraan itu bisa kokoh, bisa terwujud, kesenjangan itu bisa mengecil, baru Indonesia persatuan kesatuan bangsa itu akan kuat. Ya, simbolisasinya kalau masyarakat lihat gerobak itu simbolisasi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dari UKM, peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Pedagang yang menerima bantuan mengaku senang karena bisa meningkatkan pendapatannya berkat gerobak yang diberikan Partai Perindo. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo, khususnya kepada Ketua Umum Partai Perindo yang telah membantu kami dan usaha kami maupun gerobak maupun modal. Saya terima kasih kepada Partai Perindo yang telah membantu kami untuk melancarkan usaha yang gerobakan lama itu dulu kan udah rusak, jadikan diganti baru lagi biar untuk melancarkan usaha kami. Program gerobak yang diinisiasi Partai Perindo diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas masyarakat untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi bersama Ketua Bapilu Nasional P3 mendukung penuh langkah santri untuk menyongsong bonus demografi atau di mana usia penduduk produktif akan lebih besar dibanding non-produktif. Hal tersebut disampaikan Arwani saat hadir bersama Menparekraf sekaligus Ketua Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno dalam acara Santri Digitalpreneur di Pondok Pesantren Al-Anwar II, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sementara itu, pemirsa, Sandiaga Uno melihat santri sebagai salah satu pilar masa depan Indonesia. Sebab santri yang memiliki ilmu dan menguasai teknologi akan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat. Sandi menambahkan akan terus mendorong kalangan santri dalam berbagai program yang ada dalam P3 seperti yang selama ini telah dilakukan. Santri di beberapa pondok pesantren yang tersebar banyak di Kabupaten Rembang ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan banyak informasi terkait dengan bagaimana kita menyongsong ya era bonus demografi ke depan. Insya Allah mereka akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sudah ada beberapa program serupa, saya nanti akan rajut dengan Gus Menteri untuk bagaimana kita bisa bersinergi ke depan dalam program ini. Informasi lainnya, pemirsa, Festival Kuliner Tahunan kembali digelar salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Tangerang, Banten. Berlangsung selama 47 hari, festival ini mengangkat tema jalur mudik dengan menghadirkan kuliner khas Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Musim mudik memang sudah lama berlalu. Tapi kalau Anda kangen dengan makanan khas jalur mudik, Anda bisa datang ke Summarecon Mall Serpong di Kabupaten Tangerang, Banten. Di kawasan parkir timur sedang ada Festival Kuliner Serpong yang berlangsung selama 47 hari. Festival ini mengangkat tema jelajah rasa jalur mudik. Di fase pertama ada kuliner dari Banten dan Jawa Barat. Sementara di fase kedua akan ada kuliner dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih dari 180 tenan kuliner otentik siap memanjakan lidah Anda. Kuliner-kuliner otentik yang ada di daerah-daerahnya itu bisa bergabung di Festival Kuliner Serpong di Summarecon Mall Serpong ini. Berarti mereka dihadirkan langsung ya, Mas? Langsung, karena kami ingin cita rasa otentik dari kuliner-kuliner itu hadir di Festival Kuliner Serpong, sehingga pengunjung itu nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke daerah Jogja, pergi ke daerah Cirebon atau sampai Madura. Cukup ke Festival Kuliner Serpong, mereka bisa menikmati semua rangkaian acara dan juga kuliner-kuliner yang sudah kami sediakan dari fase 1 dan juga fase 2. Jadi kayak orang bisa lebih mengeksplor kuliner-kuliner yang ada di Indonesia macam-macam, terus kayak ya dari segi rasa semuanya juga enak. Terus kalau dari segi harga juga menurut aku lumayan worth it ya. Untuk harga segitu kita bisa makan makanan yang cukup enak. Untuk harga jangan khawatir, karena panganan-panganan di sini dijual mulai Rp15.000 saja.
Selain berburu makanan, Anda juga bisa menikmati parade kesenian hingga hiburan musik. Festival ini berlangsung mulai tanggal 16 Agustus sampai 1 Oktober 2023. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Naomi Irene, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 1.000 remaja tingkat SD, SMP, dan SMA Kabupaten Tangerang mengikuti Jumbara. Berbagai kegiatan digelar dalam Jumpa Bakti Gembira ini, mulai dari pelatihan pertolongan pertama hingga kewirausahaan. Ya, sekitar 1.000-an anggota PMR dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten mengikuti Jumbara yang dilaksanakan PMI Kabupaten Tangerang. Jumbara PMR digelar di Volunteer Park PMI Solar selama 4 hari. Beberapa materi diberikan kepada para peserta, antara lain pengetahuan pertolongan pertama, donor darah, kewirausahaan, kepemimpinan, dan jurnalistik. Dalam Jumpa Bakti Gembira digelar ini agar peserta menjadi remaja berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi calon wirausahaan. Usai mengikuti Jumbara, para peserta diharapkan dapat memberikan pengetahuannya kepada remaja lainnya di sekolah. Namanya di Pusdiklat Tangerang Volunteer. Generasi muda itu bisa lebih berkarakter, tangguh, kreatif, ya, dan cerdas di sini. Karena dengan Jumbara ini kita generasi-generasi penerus inilah yang kita akan bina dan harapkan untuk menjadi Indonesia masa depan.